Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwijayanti dengan NIM 2105342. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Islam tentang jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh. Studi kasus ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Zul Afdal. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Untuk latar belakangnya, tren kuliner yang terus berubah seiring perkembangan zaman memang memberikan sebuah peluang bagi kalangan pedagang. Terlebih lagi pada saat ini ya, makanan-makanan pedas itu menjadi tren-tren di kalangan konsumen, baik itu anak muda sampai orang dewasa sekalipun. Tren ini digunakan untuk para pedagang dalam memperjualbelikan dagangannya. Mereka juga menawarkan berbagai jenis makanan pedas dengan berbagai level kepedasannya. Bahkan untuk mendeskripsikan makanan tersebut, pemilik usaha atau pemilik gerai itu bisa menamainya dengan sebutan seperti mie setan, sambal setan, dan lain sebagainya. Lanjut, analisis kasusnya, penamaan makanan diatur dalam Islam sebab berkaitan dengan kaidah tentang makanan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi kaidah-kaidah tentang makanan itu diatur dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya yaitu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan thayyib atau baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu yang nyata bagimu. Maaf, maksudnya sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 ini sebenarnya tidak baik ya menamai makanan dengan nama-nama aneh, apalagi nama-nama setan ya, karena itu tidak baik. Jelas-jelas di dalam Quran Surat Al-Baqarah ini bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selain dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 ini, ada juga dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam video ceramahnya di YouTube yang diunggah pada tanggal 5 bulan Februari tahun 2022. Menurut Ustadz Ali Hidayat, maksudnya menurut Ustadz Adi Hidayat, hukum Islam dalam makan makanan dengan nama setan itu adalah makruh, ya. Beliau menyebutnya sebagai berikut. Saya menyebutnya makruh karena tidak thayyib, karena nama akan menentukan banyak hal. Selain halal, makanan juga harus thayyib. Jadi baik namanya, baik kandungannya, baik dari segi kesehatannya. Tutur Ustadz Adi Hidayat. Hal ini serupa juga disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja. Ia mengatakan bahwa menurutnya penggunaan nama setan seolah-olah memuliakan setan. Jadi menurut dua pendapat Ustadz ya, jadi menamai makanan dengan sebutan setan atau sebutan aneh itu hukumnya makruh karena tidak bagus ya. Lanjut, ini ada hukum pemberian nama aneh pada makanan menurut MUI ya. MUI menolak memberi sertifikat makanan olahan dengan kreativitas nama yang aneh, dan MUI tidak memberi sertifikat halal karena namanya dibenci oleh orang-orang yang beriman. Adapun ketentuan MUI tentang penggunaan nama makanan telah diatur dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003. Adapun Fatwa MUI itu ada 4 poin ya. Sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol makanan atau minuman yang mengarah pada kekufuran dan kebatilan. Kemudian poin yang kedua, tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-simbol pada makanan atau minuman yang mengarah pada nama binatang yang diharamkan, terutama babi dan khamar, kecuali yang telah mentradisi
dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga, tidak boleh mengkonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma benda-benda atau binatang yang diharamkan seperti mie instan, rasa babi, bacon flavor, dan lain-lain. Kemudian poin yang terakhir atau yang keempat yaitu tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, bir, dan lain-lain. Nah, di sini telah jelas ya dijelaskan oleh MUI bahwa udah dijelaskan hukum-hukum pemberian nama-nama itu tidak baik. Oke, selanjutnya untuk studi kasus ini, sebelumnya peneliti telah melakukan survei pada pedagang mie pedas ya. Di sini peneliti memberikan beberapa pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa motivasi penjual memberi nama mie instan pada dagangannya? Kemudian yang kedua, mengapa tidak menggunakan nama mie setan? Untuk poin yang kedua ini saya gunakan karena sebelumnya saya melakukan survei ini kepada pedagang mie pedas juga, tetapi namanya tidak menggunakan mie setan gitu. Kemudian yang ketiga, apakah sebelumnya sudah tahu tentang hukum memakai nama aneh pada makanan? Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan penjual setelah mengetahui hukum pemberian nama makanan? Jadi tanggapan penjualnya itu sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama, apa motivasi penjual mie setan memberi nama makanannya dengan sebutan nama-nama aneh? Jawabannya, karena supaya menarik pembeli dan agar pembeli langsung tahu kalau setan itu artinya panas dan sangat cocok dengan deskripsi makanan yang dijual. Jadi menurutnya, nama setan, alasan pedagang menggunakan nama setan dalam dagangannya adalah karena menurutnya setan itu cocok dengan makanan yang dijual, karena orang kalau mendengar kata setan, pasti tahu, berarti ini makanannya itu pedas gitu, pedas, panas. Jadi menurutnya nama setan ini cocok digunakan untuk mendeskripsikan makanan yang dijual. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa tidak menggunakan nama mie setan? Untuk penjual yang saya lakukan survei ini, dia menamai jualannya dengan mie mihah ya. Dia tidak menggunakan nama mie setan. Jadi saya bertanya begini, mengapa? Karena katanya nama mie setan ini sudah banyak digunakan. Jadi awalnya dia juga mau memberi nama mie setan, namun karena sudah banyak digunakan, jadi dia lebih memilih menggunakan nama yang lain. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah sebelumnya sudah tahu tentang hukum memakai nama aneh pada makanan dalam ajaran Islam? Menurut jawaban yang saya dapat, beliau menyampaikan sudah tahu. Dia tahunya tentang kasus mie narko di Payakumbuh yang diperintahkan untuk diganti menjadi mie huha. Itu alasan dia tidak menggunakan salah satu alasan dia tidak menggunakan nama mie setan, karena dia sebelumnya sudah tahu bahwa pemberian nama ini tuh tidak baik. Kasus ini pun sudah pernah ada di Payakumbuh ya, di Minarko ini. Dia disuruh ganti namanya menjadi mie huhah. Minarko ini artinya mie narako ya. Sama-sama tidak bagus artinya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana tanggapan penjual setelah mengetahui hukum pemberian nama makanan dengan sebutan nama aneh yang sebenarnya tidak dianjurkan dalam Islam seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 dan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 yang sebelumnya telah saya jelaskan. Jadi penjual setuju dengan pendapat MUI. Menurutnya berdagang itu kebebasan setiap individu untuk memperjualbelikan barang dagangannya, tetapi harus sejalan dengan syariat. Syariat itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi penjual sangat setuju dengan pendapat MUI dan bahkan
hukum ini telah terdapat dalam Al-Quran yang seharusnya memang sudah selayaknya dipatuhi atau diikuti. Baik, sekian hasil studi kasus dengan judul Hukum Islam tentang Jual Beli Makanan dengan sebutan nama-nama aneh dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.